Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa iman dan Islam beserta nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Tak lupa salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan dan pengorbanan beliaulah kita dapat hidup di zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Dr. Randa Nurmayani MAG, dan yang saya banggakan teman-teman saya semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Syahri. Saya dari Pendidikan Geografi Stambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Berzikir. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bersih, yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling cepat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan berzikir kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min antalaqu aduwakum fatat ribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala zikrullahi ta'ala." Maukah aku beritahu kalian satu amalan yang terbaik bagi kalian dan yang paling suci, paling bersih di sisi Tuhan kalian, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian, dan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan yang lebih baik daripada engkau menemui musuhmu lalu engkau penggal leher mereka pun memenggal lehermu, artinya berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat penasaran, lalu mereka bertanya, amalan terbaik apa itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, amalan terbaik itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tentu maknanya sangat luas. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya mengucapkan subhanallah, tidak hanya mengucapkan Allahu akbar. Tetapi maknanya sangat luas. Segala sesuatu yang menyebabkan orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Segala sesuatu yang menyebabkan orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan zikrullah. Belajar itu kemudian mengingatkan kepada Allah, maka itu disebut dengan zikrullah. Majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir itu juga disebut dengan zikrullah. Segala sesuatu yang menyebabkan orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan zikir, dan ini adalah sebaik-baik seutama-utamanya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perbedaan antara orang mati dengan orang yang hidup itu adalah zikir kepadanya. Jika ia berzikir, maka ia hidup, tetapi ketika dia lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia mati sebelum ajalnya. Ada salah seorang ulama yang bernama Sabit Al-Babani mengatakan, "Aku tahu," kata beliau, "kapan Allah ingat kepadaku." Beliau mengatakan, ketika aku mengingatnya, ketika aku berzikir kepadanya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala juga ingat kepadaku.
Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli walali wala takfurun. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebut diingat oleh orang yang dicintai saja bahagianya luar biasa, maka bagaimana apabila kita disebut diingat oleh Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah maupun ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini menjadi stimulus, menjadi semangat kita agar terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap semoga akhir hayat dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.